Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali kepada saya, Syarif Faisal. Nah, saya akan menjelaskan mengenai kimia. Kali ini yang akan saya jelaskan mengenai konfigurasi elektron berdasarkan subkulit atau konfigurasi elektron. Ya, konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Ya, konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, atau misalkan pada PDF yang ada di sebelah kanan, ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena ada konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr yang tidak bisa dikonfigurasi menurut aturan Niels Bohr. Seperti yang tercantum pada tulisan ini, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atau Niels Bohr itu memiliki keterbatasan karena pada logam transisi terjadi penyimpangan. Nah, terjadi penyimpangan pada logam transisi sehingga jika menggunakan aturan Niels Bohr itu tidak pas atau tidak cocok. Nah, untuk mengatasinya muncullah konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Nah, jadi untuk mengatasi adanya unsur transisi, bagaimana bentuk konfigurasinya, makanya untuk mengatasinya ada konfigurasi menurut mekanika kuantum atau subkulit. Nah, pada mekanika kuantum atau subkulit ini ada tiga aturan yang melandasi bagaimana kita akan mengkonfigurasinya. Nah, yang pertama adalah asas Aufbau. Nah, yang kedua adalah larangan Pauli. Nah, yang ketiga itu adalah aturan Han. Nah, jadi ada tiga aturan yang harus kita kuasai agar kita paham bagaimana konfigurasi elektron berdasarkan subkulit ini atau berdasarkan aturan mekanika kuantum. Nah, yang pertama adalah asas Aufbau. Nah, asas Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah. Urutan pengisian elektron berdasarkan tingkat energinya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron atau penempatan elektron sama ya. Pengisian elektron atau penempatan elektron itu dimulai dari tingkat energi terendah sampai penuh ya. Ini ada sedikit kurang. Jadi tingkat energi terendah tapi sampai penuh. Menuju ke tingkat energi berikutnya, dipenuhin dulu. Nah, pada tingkat energi yang ada di bawah ini dari 1S dulu, 1S, kemudian ke 2S, lalu ke 2P, lalu ke 3S, 3P, lalu ke 4S, baru ke 3D. Nah, kemudian 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Nah, saya akan menjelaskan berdasarkan gambar ini dan juga berdasarkan menurut tingkat energinya ya. Jadi ada dua hal yang akan saya jelaskan sehingga teman-teman makin paham bagaimana konfigurasi elektron menggunakan asas Aufbau ini. Oke, sedikit saya hapus ya aturan Han dan larangan Pauli. Nah, pertama asas Aufbau. Nah,
pada asas Aufbau itu kan dinyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah, sehingga kita bisa menyatakan bahwa 1s itu merupakan tingkat energi terendah. Ini adalah tingkat energi terendah. Nggak cukup ya, terendah. Nah, jadi kita isi dulu pada subkulit 1s. Tapi berapa banyak elektron yang bisa kita isi pada 1s ini? Nah, itu kan pertanyaan, berapa banyak elektron yang bisa diisi pada 1s ini. Nah, jadi saya akan menganalogikan subkulit ini dalam bentuk analogi mol, ya, dalam bentuk analogi mall. Nah, tempat biasanya orang jalan-jalan belanja. Nah, saya analogikan di situ. Nah, jadi misalkan ada 1 mol. Ya, 1 mol. Kemudian di sini ada pintunya. Nah, di sini ada pintunya, masuk kan. Nah, di dalam mall ini ada 7 toko. Ada 7 toko. Toko 1, toko 2, toko 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 toko. Dari ke-7 toko tersebut ada namanya. Kalau di mall kan misalkan ada Gramedia, ada McDonald, ada Jeko dan yang lain-lain. Nah, tapi pada mall ini tokonya namanya toko K, toko L, M, N, O, P, Q. Nah, biasanya kan kalau setiap toko tuh ada meja, ada kursi ya. Nah, pada toko K mejanya itu 1. Pada toko L mejanya 2. Pada toko M mejanya ada 3. Di toko N mejanya ada 4. Di toko O 4 juga. Nah, di toko P 4 juga. Nah, di toko Q ada mejanya 4. Nah, ada meja yang sama pada setiap toko, ada juga yang sedikit berbeda. Nah, misalkan di K itu ada meja S namanya. Nah, di L juga ada meja S. Tapi kan mejanya 2 kan, jadi ini meja P. Kalau M tuh mejanya S, ada P, ada D. Sedangkan N itu ada S, P, D, dan F. Sehingga bisa kita nyatakan bahwa toko yang memiliki 4 meja itu dari N sampai Q. M itu 3 mejanya, L 2 meja, K 1 meja. Nah, jadi ada namanya meja S, meja P, meja D, meja F. Meja S ini hanya 1 meja saja. Nah, sedangkan meja P itu meja panjang yang terdiri dari 3 meja yang kecil saling berhimpitan. Jadi artinya Jadi artinya ada 3 meja yang saling berhimpitan, dia membentuk meja P. Meja D adalah meja panjang yang terdiri dari 5 meja yang saling berhimpitan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sedangkan meja F itu ada 7 meja yang saling berhimpitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya itu ya. Nah, pada setiap meja
yang seperti S bentuknya. Jadi seakan-akan gini, pada P itu adalah meja seperti S, tapi mejanya ada tiga saling berhimpitan. Nah, itu dia. Jadi setiap meja yang kecil itu muat ada dua kursi yang diduduki oleh dua orang. Jadi muat ada dua orang. Di sini ada dua orang, di sini ada dua orang. Ada dua kursi ya. Di P juga seperti itu. Ada dua orang kiri kanan. Nah, ada dua orang juga. Nah, di meja yang berhimpitan dengan yang pertama ada dua orang juga. Di sini ada dua orang juga. Nah, sehingga bisa dikatakan kalau S itu maksimal mejanya menampung dua orang, maksimal menampung dua orang pada S. Nah, pada P karena tiga meja berarti maksimal 6 orang. Nah, pada D ini ada 10 orang. Pada F ini ada 14 orang. Ya, 14 orang. Jadi meja S itu menampung 2 orang, meja P 6 orang, meja D 10 orang, dan meja F itu 14 orang. Seandainya orang ini adalah elektron, berarti di meja S itu maksimal 2 elektron. Di meja P maksimal 6 elektron. Di meja D maksimal 10 elektron. Di meja F maksimal 14 elektron. Sehingga bisa dikatakan orang yang berkunjung di toko K ini itu maksimal 2 orang saja, karena dia hanya memiliki satu meja dan mejanya S, yang dimana meja S itu hanya bisa menampung 2 orang. Sedangkan di toko L itu ada meja S, meja P. S itu maksimal 2 orang, sedangkan P itu maksimal 6 orang. Berarti di toko L maksimal orang yang bisa ditampung di situ ada 8 orang, ya, 8 orang. Nah, di toko M bagaimana? Di toko M ada meja S, meja P, meja D. Nah, meja S 2 orang, meja P 6 orang, meja D 10 orang. Berarti yang bisa ditampung di toko M itu ada 18 orang. Nah, N bagaimana? Nah, N itu ada meja F. Berarti 18 ditambah 14. Nah, 18 ditambah 14 itu kan sekitar 32 orang. Sehingga dinyatakan bahwa di toko N itu maksimal orang yang ditampung adalah 32 orang, ya, 32 orang. Nah, sedangkan OPQ itu mengikut N karena mejanya sama-sama ada 4. Nah, itu kalau kita analogikan ke toko, ke mall, kemudian di dalam mall itu ada toko, di dalam toko itu ada meja, di meja itu ada kursi. Nah, untuk karena ini karena ini saya menganalogikan untuk penggunaan konfigurasi elektron subkulit. Nah, kan di sini kan ada aturannya, ada aturan pada asas Aufbau. Pada asas Aufbau ini peraturannya adalah menyatakan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah. Nah, ini misalkan di mall ini ada aturannya. Ketika ada sekelompok orang masuk ke mall, nah, security-nya menyampaikan gini. Nah, boleh berkeliling mall untuk masuk ke toko-toko, tetapi ada aturannya. Masuk dulu ke toko pertama, toko K. Nah, jadi toko pertama itu toko K, ya. Ini toko pertama, toko kedua, toko ketiga, toko keempat, toko kelima, toko keenam, toko ketujuh. Masuk dulu ke toko K. Penuhkan dulu kursinya. Baru boleh pindah ke toko kedua. Nah, penuhkan dulu di toko kedua, baru boleh ke toko ketiga, dan seterusnya. Jadi ada aturannya. Nah, aturannya yang digunakan. Sehingga kalau kita gini ya, analogi itu akan sedikit berbeda dengan konsep yang ada. Tapi dengan kita bisa menganalogikan di dalam pikiran kita, ketika ada informasi yang berupa konsep,
itu akan cepat nyambung ya. Jadi analogi itu nggak selalu harus sama plug tuh. Uh, Pasti ada sedikit yang berbeda. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, misalkan kita tulis ini ada toko 1, toko 2, toko 3, toko 4, toko 5, toko 6, toko 7. Nah, di toko pertama itu ada meja S. Di toko kedua juga ada meja S. Ini 3 juga sama. Nah, di toko kedua ada meja P. 2, di 3 juga ada 4, 5, 6, 7 P. Nah, di toko ketiga ada meja D. Sama juga 4, 5, 6, 7 D, 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 D. Di toko keempat ada meja F. Nah, ini sama juga 6, 7 F, F, F. Nah, jadi kan kalau masuk ke toko pertama itu maka dipenuhkan dulu kan mejanya, diisi dulu 2 orang. Nah, jadi ini diisi dulu 2 orang. Di sini tanda panah. Nah, setelah itu baru diisi yang toko kedua. Nah, meja yang S dulu diisi. Nah, setelah itu baru meja 2P, meja yang P diisi. Nah, setelah itu baru ke toko ketiga. Nah, toko ketiga. Nah, toko ketiga itu di meja S dulu dipenuhi. Nah, kemudian meja yang P. Nah, cuman setelah meja P penuh, kita diperbolehkan ke toko keempat. Nah, ke toko keempat diperbolehkan di toko keempat. Jadi kita isi dulu di toko keempat dulu, jangan langsung ke meja D. Jadi meja D yang toko ketiga ini tidak boleh diisi kalau meja di toko keempat yang S belum diisi. Nah, itu dia, di aturannya gitu. Nah, baru setelah meja S di toko keempat terisi, baru kita ke 3D. Nah, setelah 3D terisi mejanya, nah baru kembali lagi ke toko keempat, diisi dulu ke yang meja P. Nah baru kita ke toko kelima. Nah, jadi meja D-nya itu jangan diisi dulu yang toko 4. Diisi dulu yang meja S pada toko kelima. Jadi aturannya gitu. Nah, jadi meja D pada toko 4 tidak boleh diisi sebelum meja S pada toko kelima diisi. Nah, setelah diisi yang meja S toko kelima, baru kita ke 4D. Meja D ke toko 4, jadi kembali lagi. Nah, apakah setelah 4D boleh ke 4F? Nggak boleh. Nah, jadi setelah 4D terisi, di meja D di toko keempat terisi, baru kita lanjut ke toko yang kelima ya. Nah, kita isi dulu meja P nya. Meja P kita isi. Nah, setelah meja P terisi, kita diperbolehkan ke toko ke-6. Untuk mengisi meja S. Nah, setelah toko ke-6 kembali lagi ke toko keempat, diisi dulu nih meja F. Nah, kemudian setelah toko 4 terisi penuh, baru ke 5D. Toko kelima yang meja D. Nah, kemudian baru ke toko selanjutnya P. Nah, setelah 6P ini terisi, nah kita diperbolehkan ke toko terakhir, toko ke-7. Tapi hanya diperbolehkan ngisi ke 7S saja. Nah, setelah 7S terisi ke 5F. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti tanda panah hujan gitu. Nah, itulah cara pengisian menurut aturan AFBAU, asas AFBAU.
Jadi dari 1s dulu, baru ke 2s, lalu ke 2p, baru ke 3s, 3p, 4s. Nah, ini kan kita belum pengisian elektron ya. Nah, kita coba mengambil salah satu unsur. Misalkan Li, litium ya. Litium itu ada 3 nomor atomnya. Nah, kita isi ke toko pertama atau yang memiliki tingkat energi paling rendah, yaitu 1s. Nah, di 1s itu hanya muat 2 orang, artinya 2 elektron. Nah, kalau begitu kita bisa memenuhi toko pertama ini menjadi 1s2. Nah, ini artinya 2 orang sudah duduk di meja S toko pertama. Nah, dua orang sudah duduk di meja S toko pertama. Nah, setelah penuh di toko pertama ini, kemana satu orangnya lagi? Itu ke toko kedua. Berarti 2S1. Artinya dia duduk sendiri saja di meja S toko kedua. Nah, jadi ada satu orang, artinya ada satu orang di meja S toko kedua. Nah, itu untuk litium. Bagaimana untuk unsur yang lainnya? Nah, kita coba ya. Kita coba misalkan itu K9. Nah, kita isi dulu ke toko pertama. Jadi ada 9 orang mau masuk ke mall. Kemudian di mall itu ada aturan ke toko pertama. Mereka ke toko pertama dulu. Ke toko pertama yang bisa menempetannya adalah 2 orang. Nah, 7 orang belum ada tempat duduk. Nah, mereka ke toko kedua. Di toko kedua ada meja S, meja P. Tapi diperbolehkan ngisi dulu di meja S. Meja S juga muat 2 orang. Nah, jadi sisa berapa orang? Sisa ada 7 kurang 2 ada 5 orang. Nah, di meja P itu maksimal adalah 6 orang. Berarti bisa 5 orang bisa duduk di meja P kan? Jadi 2P pangkat 5. Bukan pangkat 5. Artinya ada 5 orang duduk di meja P pada toko kedua. Nah, sehingga pada toko pertama sudah penuh. Toko kedua hampir penuh, tinggal 1 orang lagi. Nah, sehingga konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P5. Itu dia. Oke. Nah, saya akan berikan 3 soal ya, 3 soal dari tabel periodik unsur. Nah, kita lihat dulu tabel periodik unsur ya. Nah, ini dia tabel periodik unsur. Nah, kita ambil salah satu 4 unsur saja ya, 4 unsur yang akan kita gunakan ya, misalkan kita ambil unsur P, fosfor. Nah, kita tampilkan dulu fosfor. Kita ambil fosfor itu ada 15. Nah, kemudian unsur apa lagi? Misalkan kita ambil nah, unsur transisi kita coba ya. Kita ambil titanium 22. Nah, titanium 22. Nah, lalu kita ambil lagi bromin 35. Lalu kita ambil lagi unsur. Nah, coba kita ambil unsur cuprum tembaga 29. Nah, jadi saya minta kalian mengerjakan ya, fosfor, titanium, bromin, cuprum. Kalian pause videonya. Nah, kemudian setelah kalian jawab,
Nah, kita akan bersama-sama menjawabnya. Nah, silakan di pause videonya. Oke, sudah ya. Nah, saya anggap kalian sudah menjawabnya. Dan kita akan cocokkan jawabannya dengan jawaban yang ada di video ini. Pertama 15P. Nah, kalau begitu kita isi di toko pertama kan, 15P 1S2. Nah, kemudian diisi toko kedua berapa? 2 orang juga, 2S2. Di meja P bisa nggak? Bisa, 2P 6. Berarti orang yang sudah masuk ke toko itu ada berapa? Nah, orang yang sudah masuk ke toko itu ada 10 orang. Sisa berapa orang? Sisa 5 orang lagi. Nah, 5 orang lagi ke toko berapa? Ke toko 3. Misi dulu meja S yang ada 2 orang. Nah, sisa 3 orang. 3 orang di mana? Nah, kalau kita lihat ini di 3P. 3P berarti ada 3 orang kan? Ya udah, 3P pangkat 3. Berarti ada 3 orang duduk di meja P toko ke 3. Nah, ini konfigurasinya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Ini 3P3 nih. Nah, ini dia. Nah, kemudian titanium. Titanium itu ada 22 ya. 21 22. Ada 22 ya. Nah, titanium itu ada 22. Oke, coba kita konfigurasi. Oke, ikuti misalkan yang P-nya itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ini berapa nih? 10, belum sampai kan? 4S2. 4S2 20. Nah, sisanya di 3D. 3D 2. Oke. 3D2. Nah, kita hitung 3, 10, 20, 22 kan. Nah, 3D2. Nah, artinya kalau dengan aturan subkulit ini atau mekanika kuantum, maka unsur transisi bisa kita konfigurasi. Nah, dan kenyataan untuk unsur transisi dia berakhir di D. Nah, dia berakhir di D. Dan kalau kita lihat karakteristik dari konfigurasi elektron pada unsur transisi, semuanya itu D dan F. Nah, elektron terakhirnya itu D atau F. Nah, sekarang kalau bromin gimana bromin? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nah, 4S2 20 kan. Nah, 3D10. 3D10. Nah, baru 4P5. Nah, itu dia. Di 10, 20, 30, 35. Nah, sedangkan kalau cuprum gimana cuprum? 29. Nah, 1S2, 2S2, 2S2, 3S2, 3P6 ya. Nah, sama 2P6 belum ada ya. Ya, oke. Van, salah. 2P6. Nah, 3S2, 3P6. Nah, jadi 10. Nah, ini 4S2, 4S2, 10, 20, 29. 3D9. Nah, itu dia untuk cuprum. Nah, ya itu untuk cuprum ya. Nah, jadi ini konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum atau subkulit. Oke. Saya anggap kalian sudah mengerti. Nah, kalau kalian belum mengerti bisa menghubungi saya di 0857 7078 9863. Nah, kalian bisa bertanya kimia Japri di WA ya, ini nomor WA. Nah, karena kita sama-sama belajar. Sehingga kalau banyak orang mengetahui tentang kimia itu lebih baik malah. Oke, itu saja dari saya.
Untuk pertemuan kali ini nanti akan ada pertemuan khusus untuk kita bicarakan masalah larangan poli itu seperti apa. Nah, setelah itu aturan Han itu seperti apa. Tapi untuk asas abau sampai di sini saja. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.